Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalila Safira Maulana dengan NRP 501725108 dari Prodi Teknik Geofisika. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tektonik lempeng. Jadi, sebenarnya materi ini berhubungan dengan penjelasan saya dari buku mengenai Physical Geology Artificial Revealed dari bab 3. Jadi saya sudah membahas penjelasan mengenai bab 3 di video saya berikutnya. Bila kalian ingin menyaksikan video saya, kalian bisa menyaksikan video saya di video saya sebelumnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel 1.1. Nah, tabel 1.1 ini mengenai 3 tipe dari teori tektonik lempeng. Nah, terdapat 3 tipe dari tektonik lempeng, yaitu batasan divergen, batasan konvergen, dan batasan transform. Batasan divergen adalah di mana antara dua lempeng itu saling menjauh satu sama lain. Sedangkan batasan konvergen adalah di mana dua lempeng itu bergerak saling mendekat satu sama lain. Dan batasan transform itu di mana antara dua lempeng itu bergeser secara horizontal. Nah, jadi kalau kita membahas mengenai batasan divergen, dia itu memiliki hasil terbentuknya lantai samudera baru akibat magma yang naik, muncul gunung api bawah laut, terbentuk punggungan tengah samudera atau mid-ocean ridge, gempa kecil hingga sedang. Selain itu, contoh dari batasan divergen adalah punggungan tengah samudera itu sendiri di Samudra Atlantik. Kemudian, apabila kita membahas mengenai batasan konvergen, dia itu memiliki hasil kerusakan lantai samudera karena satu lempeng menunjam ke bawah. Ini yang disebut dengan zona subduksi. Apabila kalian tidak mengetahui tentang zona subduksi adalah ketika ada dua lempeng, satu dengan yang lainnya, dan dengan satu hal ini, satu lempeng itu bergerak menunjam ke bawah lempeng yang satu. Nah, lempeng yang bergerak menunjam ini adalah lempeng yang memiliki ukuran yang lebih padat. Jadi nanti dia akan bergerak turun ke arah lempeng yang lebih ringan. Jadi biasanya yang bergerak ke bawah itu merupakan lempeng yang memiliki umur lebih tua daripada lempeng yang di atasnya. Seperti itu. Kemudian, pegunungan yang terbentuk, contohnya adalah pegunungan Himalaya. Nah, kemudian gunung berapi muncul di zona subduksi. Kemudian menghasilkan gempa terbesar yang terjadi di bumi. Selain itu juga bisa menyebabkan tsunami. Contohnya adalah tsunami yang berada di Aceh pada tahun 2004 yang merugikan kita semua ya dari segi sarana prasarana dan juga korban jiwa. Nah, contoh dari batasan konvergen itu adalah pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Nah, ini adalah zona subduksi yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah batasan transform. Jadi, hasil dari batasan transform ini adalah tidak ada pembekuan, tidak ada pembentukan atau penghancuran kerak. Selain itu, dia juga memicu gempa bumi, baik yang berukuran kecil maupun besar. Ini tergantung dengan tekanannya. Contoh dari batasan transform adalah San Andreas Fault di California. Jadi San Andreas ini merupakan sesar ya, yang ada di California. Nah, mengetahui pembahasan tersebut, kita akan membahas mengenai teori tektonik lempeng. Nah, bagi kalian yang kita semua pasti mengetahui apa itu arti dari teori. Nah, dalam penggunaan umum, kata teori itu digunakan untuk para ilmuwan ataupun masyarakat bebas itu sebagai hipotesis, yaitu jawaban sementara atas suatu pertanyaan atau solusi untuk menjawab suatu permasalahan atau pertanyaan. Nah, teori tektonik lempeng yang saat ini diterima oleh hampir seluruh ahli geologi dan masyarakat, itu adalah teori penyatu yang menjelaskan banyak fenomena geologi yang tampaknya itu tidak terkait, namun aslinya dia sangat terkait. Selain itu, apabila kita membahas mengenai geologi, banyak sekali hal-hal yang terjadi di sekeliling kita itu merupakan proses dari geologi itu sendiri. Contohnya adalah makanan yang kita makan, baju yang kita gunakan, radio yang kita dengarkan, handphone yang kita gunakan, hingga sepeda motor yang kita gunakan untuk pergi, itu juga berhubungan dengan proses geologi. Jadi intinya semuanya itu berhubungan dengan proses geologi. Oleh karena itu, proses geologi ini memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari, namun juga memiliki dampak
negatif seperti bahaya. Contohnya adalah gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya yang juga bisa membahayakan. Tetapi hal ini merupakan faktor alam, jadi tentu saja kita tidak bisa mencegahnya. Tapi kita sebagai manusia, seharusnya kita itu bisa untuk mengelola lingkungan dengan baik sehingga bisa mengantisipasi atau mencegah hal ini untuk terjadi. Selain itu juga dengan adanya suatu tindakan preventif ketika akan terjadi gempa itu juga turut berpengaruh. Contohnya adalah adanya ledakan besar di Gunung Pinatubo pada tahun 1991 di California itu kan sebenarnya karena kelalaian dari mereka atau pihak-pihak pemerintah dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal para ahli geologi itu sudah memberikan informasi mengenai bahaya yang berada di sekitar situ. Tetapi para pihak pemerintah itu pun berpikiran bahwa apabila mereka memberitahukan hal ini kepada publik, hal ini akan membuat warga itu cemas dan akan memicu kerusuhan, baik di pusat perbelanjaan maupun di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemerintah itu memutuskan untuk merahasiakan hal ini. Karena kerahasiaan hal itulah, maka kemudian terjadi letusan Gunung Pinatubo yang kemudian menyebabkan kerugian, baik dari sarana, prasarana, kayak rumah dari warga, terus habis itu yang tertimbun oleh abu dan juga kayak banyak korban jiwa. Selain itu juga kayak dari faktor lingkungan di mana tanahnya itu tidak lagi subur, di mana kan mereka kan sebagian besar itu bermata pencaharian sebagai petani atau yang menjaga taman lah ya, kebun, di situ peternak. Nah, selain itu juga membawa dampak negatif bagi bidang kesehatan, di mana dengan adanya abu tersebut itu akan mempengaruhi kondisi kesehatan dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Seandainya pada saat itu pemerintah pun bertindak dengan tegas dan melakukan suatu tindakan preventif untuk membawa warga untuk menjauhi daerah tersebut dan memberikan suatu kayak solusi lah untuk permasalahan tersebut, mungkin dampaknya tidak akan sebesar itu. Nah, tapi ini bisa memberikan suatu pembelajaran lah bagi kita semua bahwa bagaimanapun bahaya dari bencana alam itu harus kita waspadai. Dan juga Gunung Pinatubo itu tiba-tiba meletus. Itu tidak karena tiba-tiba dia meletus, tetapi suatu bencana atau yang dari alam itu pasti dari suatu rangkaian waktu, jadi proses waktu. Jadi dia tidak akan tiba-tiba kayak meletus gitu, tapi juga kayak sebenarnya dia juga memberikan suatu sinyal lah ya. Namun karena sinyal itu tidak bisa ditangkap oleh masyarakat, itu yang menyebabkan kelalaian dan banyak sekali dampak negatif yang terjadi. Namun sekarang itu kan sudah menjadi tahun yang maju lah ya. Semuanya ilmu pengetahuan dan teknologi serba maju. Jadi otomatis dengan kayak adanya hal-hal tersebut itu bisa lah ya untuk membantu untuk mengatasi hal ini. Selain itu juga kan sekarang semua itu serba mudah. Jadi menurut saya hal ini tuh masih bisa untuk dicegah dan diantisipasi. Nah, selain itu juga beberapa fenomena beragam yang dijelaskan oleh tektonik lempeng adalah di mana dan mengapa kita mengalami gempa bumi, gunung berapi, pegunungan, palung laut dalam, dan punggungan laut tengah. Nah, membahas mengenai fenomena laut atau fenomena yang beragam ini tadi dari tektonik lempeng itu tentu saja tidak bisa kita hapuskan. Kenapa? Ini merupakan faktor alam dan juga proses alam. Jadi alam pasti terus berproses di sepanjang waktu. Dan juga hal ini tuh bisa kita kayak antisipasi dan bisa kita cegah dengan adanya tindakan yang preventif dan juga kayak dengan ahli geologi yang terus meneliti tentang bumi. Hal ini tuh akan membantu kita ya untuk menjadi masyarakat yang lebih cerdas lah ya akan adanya bahaya. Nah, terus selain itu juga kayak adanya apa itu namanya aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan, selain itu juga kayak penebangan pohon dan lain sebagainya itu juga kan mendorong hal ini itu untuk menjadi parah atau semakin terjadi. Jadi oleh karena itu kita sebagai masyarakat tuh harus bertindak cerdas lah ya dalam mengatur lingkungan agar kita bisa mengatur bumi juga agar bisa kayak untuk anak-anak cucu kita setelah kita. Nah, sebenarnya teori tektonik lempeng ini pertama kali diajukan sebagai hipotesis secara serius pada awal tahun 1960-an. Pada awalnya, ide tersebut itu dianggap remeh. Namun, karena hal ini tuh sudah terbukti dengan jelas, ide tersebut ini pun dapat diterima oleh masyarakat.
Nah, ide ini tuh didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, terutama hipotesis tentang pergerakan benua, di mana awalnya benua itu merupakan di mana awalnya bumi itu hanya ada satu benua yang disebut dengan Pangea. Yang kemudian karena adanya berbagai proses, dia pun terpecah belah menjadi benua-benua dan juga kayak pulau-pulau yang sudah ada seperti saat ini. Baik, berikutnya saya akan membahas lebih mendalam mengenai batasan lempeng divergen. Nah, kita akan mengingat kembali mengenai lempeng divergen. Jadi lempeng divergen adalah di mana ada dua lempeng di mana dia saling menjauh satu sama lain. Nah, kemudian dengan adanya proses ini menghasilkan kerak samudera baru dan membentuk fitur khas di dasar laut. Nah, umumnya batasan divergen ini berada di samudra, terutama di punggung Laut Tengah. Contoh yang paling terkenal adalah punggung Laut Tengah yang ada di Samudra Atlantik. Nah, proses terbentuknya dari si batasan divergen ini itu dimulai dari benua. Jadi awalnya benua ini memiliki retakan awal yang terbentuk karena adanya gaya tarikan atau ekstensional pada benua, atau karena naiknya material panas dari atmosfer. Jadi gini, kan adanya material, ini kan astenosfer. Kemudian di atasnya itu kan ada kerak. Nah, karena adanya material panas nih yang ada di astenosfer, itulah yang kemudian terjadinya retakan. Nah, atau kalau nggak gitu juga disebabkan oleh karena gaya tarik atau ekstensional yang menyebabkan terjadinya retakan di atas ini tadi. Di benua maksudnya. Kemudian ketika retakannya ini kemudian memanjang dan kerak itu menjadi menipis dan turun, ini yang membentuk lembah retakan. Oke. Lah, kemudian ketika magma ini itu naik ke permukaan melalui retakan kan jadi kan ada retakan ya, kan adanya gaya tarikan dan atau juga karena adanya panas yang ada di astenosfer itu kan menyebabkan adanya retakan. Nah, retakan tadi kemudian apabila dia memanjang, kemudian keraknya itu menipis dan turun, kemudian magma itu naik ke permukaan dari si retakan ini tadi. Kemudian karena dia udah di atas permukaan, dia menjadi membeku dan membentuk kerak yang baru. Nah, jika pemisahan ini terus berlanjut, lembah retakan itu yang ada retakan tadi itu akan terisi oleh air dan menjadi lautnya sempit. Contohnya adalah Laut Merah. Nah, kemudian apabila nih pemisahan ini tadi itu terus berlanjut, laut ini tadi itu akan menjadi melebar dan menjadi samudra. Nah, kerak samudra baru itu terus terbentuk di tengah zona pemisahan, membentuk punggung Laut Tengah yang lebih tinggi daripada dasar laut di sekitarnya karena batuannya lebih panas dan kurang padat. Selain itu, juga karena dia itu memiliki lembah retakan di puncaknya. Ini kan puncak gunung. Dia ada lembah retakan di atasnya atau di puncaknya. Selain itu, apabila kita membahas mengenai pembentukan kerak samudra baru, magma dari pelelehan sebagian astenosfer naik dan mengisi retakan. Jadi kan ini kan astenosfer ya, dia kan membentuk retakan. Nah, kemudian apabila magmanya ini naik dan mengisi si retakan ini tadi, ketika dia membeku, maka dia menjadi batuan vulkanik yang membentuk kerak samudra. Proses ini berlangsung terus-menerus, layaknya sabuk konveyor. Nah, kecepatan dari gerakan lempeng ini berkisar antara 1 hingga 18 cm per tahun, kira-kira secepat pertumbuhan kuku jari. Nah, contohnya itu ada di lempeng Amerika Utara yang bergerak ke barat, menjauhi Eropa karena terdapat batas divergen di sepanjang punggung Laut Tengah Atlantik. Nah, membahas mengenai dampak dari batasan divergen ini di bumi, itu akan menyebabkan adanya gempa bumi yang berukuran kecil hingga besar di sepanjang punggungan laut. Dan selain itu juga tidak adanya gunung berapi besar. Tetapi erupsi magma basal itu terjadi terus-menerus di dasar laut. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai gambar. Yang ada di sini, ini merupakan gambar 1.8 ya, di mana ini merupakan lempeng bumi dan jenis batas lempeng. Jadi lempeng bumi kan ada 3 ya tadi, divergen, konvergen, dan transform. Kemudian di sini juga ada jenis batas lempeng. Oh iya, batas lempeng tadi divergen, konvergen, dan transform. Lempeng di bumi itu ada lempeng Eurasia, Indo-Australia, Afrika, Antartika, Pasifik, dan Laut Filipina, oh iya, Arab.
jangan lupa. Dan juga lempeng-lempeng lainnya. Nah, dengan adanya gambar ini itu menunjukkan adanya peta global lempeng tektonik beserta arah pergerakan lempeng. Jadi dia itu ditunjukkan dengan adanya panah. Nah, di sini terlihat kan bahwa adanya panah. Nah, panah yang berada di sekitar negara Australia, selain itu adanya di sekitar Filipina Sea Plate, dan juga di sekitar Eurasian Plate. Jadi di sini yang terlihat itu ada 3 ya, ada 3 panah. Nah, 3 panah ini yang menjelaskan mengenai batas konvergen, divergen, dan transform. Nah, bila kita membahasnya ada di Australia ini termasuk batasan transform, karena dia itu bergeser secara horizontal. Nah, kemudian yang ada di sini, yang ada di dekat Filipina Sea Plate itu merupakan batasan divergen. Kenapa? Karena dia saling menjauh. Kemudian yang ada di daerah Eurasian Plate ini termasuk batasan konvergen karena dia saling mendekat satu sama lain. Nah, dengan adanya gambar ini itu kan menunjukkan ya tentang peta global lempeng tektonik. Yang ditunjukkan dengan peta ini kan, bumi itu memiliki 12 lempeng utama. Namun yang terlihat di sini itu hanya beberapa yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, selain itu juga panah ini menunjukkan ke arah mana lempeng itu bergerak secara relatif. Entah itu ke arah utara, ke arah timur, maupun ke arah selatan. Berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 1.9, di mana gambar 1.9 ini merupakan tahap terbentuknya batas divergen. Di sini ada gambar A, B, dan C. Nah, pada tahap A itu merupakan awal pemekaran, yaitu pembentukan Rift Valley. Pada tahap ini, kerak benua itu mengalami ekstensi atau penarikan karena gaya tektonik yang menarik kedua sisinya ke arah yang berlawanan. Berhubungan kan dengan pengertian dari batas divergen, di mana dia saling menjauh satu sama lain. Jadi dia itu menarik ke arah sisi yang berlawanan. Nah, akibat tarikan tersebut, kerak benua menjadi menipis dan mulai retak membentuk sesar normal. Sehingga bagian tengahnya itu turun membentuk Rift Valley. Dari mantel, magma itu kemudian naik melalui rekahan menyebabkan erosi lava basalt. Contoh di dunia nyatanya adalah East African Rift atau lembah celah Afrika Timur. Kemudian pada gambar yang B, itu merupakan kontinen yang terbelah, munculnya laut sempit. Jadi tahap selanjutnya terjadi setelah penarikan terus berlanjut. Benua benar-benar terbelah menjadi 2 blok besar. Sesar-sesar membuat tepi benua terangkat dan patah. Ruang di tengah mulai terisi air membentuk laut sempit. Magma yang terus naik membentuk kerak samudra baru. Contohnya adalah Laut Merah. Ini merupakan laut sempit hasil pemisahan Afrika dan Arab. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu tahap C, itu merupakan samudra yang meluas. Terbentuknya punggung tengah samudra. Tahap akhir ini jika pemekaran berlangsung selama jutaan tahun. Jadi laut itu kan sempit, terus kemudian dia melebar, berubah menjadi samudra yang besar. Di tengah-tengahnya itu kemudian terbentuk punggungan tengah samudra. Tempat magma itu terus muncul dan membentuk kerak samudra baru. Jadi ini berhubungan dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa adanya retakan yang kemudian magma yang ada di bawah permukaan itu kemudian naik dan kemudian membeku membentuk kerak samudra yang baru. Nah, sedimen benua kemudian mengendap di tepi membentuk continental shelf atau landas kontinen. Samudra akan terus melebar seiring dengan berjalannya waktu. Contohnya adalah Samudra Atlantik yang terbentuk dari pemisahan benua super yaitu Pangaea. Baik, karena sebelumnya saya telah membahas mengenai batasan divergen, sekarang saya akan mengulik lebih jauh mengenai batasan konvergen. Jadi, batasan konvergen itu apa sih? Batasan konvergen itu ketika ada dua lempeng yang bergerak saling mendekat satu sama lain. Nah, ketika hal ini itu terjadi, salah satu lempeng biasanya itu akan menyelam atau subduksi ke bawah lempeng lainnya. Batas konvergen adalah lokasi aktivitas geologi paling intens di bumi. Nah, bumi itu terus membentuk kerak baru di batas divergen. Agar ukuran bumi tetap sama, kerak lama harus dihancurkan. Hal ini terjadi di batasan konvergen melalui subduksi, yaitu proses tenggelamnya kerak samudra ke mantel. Jadi begini intinya, bila kita mengetahui ya bahwa batasan divergen itu kan terus terjadi di permukaan bumi.
Nah, apabila dia terus terjadi, maka otomatis dia akan menimbulkan kerak samudra yang baru terus-menerus dengan seiring berjalannya waktu. Nah, oleh karena itulah dengan adanya batasan konvergen di mana batasan lempeng yang jauh lebih tua itu nanti akan menyelam ke bawah lempeng yang lebih muda, maka nanti lempeng yang lebih tua ini nanti kerak samudra yang lebih tua itu nanti itu akan kembali ke mantel. Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa ukuran dari bumi itu tetap sama dan tidak akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Karena adanya proses divergen, konvergen, dan transform. Mengenai pembahasan transform akan saya bahas di selanjutnya. Nah, mengenai hal ini itu kita juga akan membahas mengenai contoh dari batasan konvergen. Contohnya adalah pegunungan Andes, di mana lempeng Nazca itu menyelam di bawah lempeng Amerika Selatan. Nah, ini merupakan zona subduksi samudra dengan benua. Di mana apa? Pegunungan Andes itu kan termasuk ke dalam lempeng Nazca itu kan termasuk ke dalam samudra. Kemudian lempeng Amerika Selatan itu termasuk benua. Jadi dia menyelam ke bawah lempeng. Nah, kemudian ada pegunungan Cascade yang berada di Washington, Oregon, California Utara, lempeng Juan de Fuca yang menyelam di bawah lempeng Amerika Utara. Jadi, otomatis lempeng Juan de Fuca itu memiliki usia yang lebih tua dibandingkan lempeng Amerika Utara. Jadi dia menyelam ke bawah lempeng Amerika Utara. Nah, kedua wilayah ini, yaitu pegunungan Andes dan pegunungan Cascade, itu merupakan wilayah yang terkenal karena aktivitas gempa bumi yang kuat hingga sangat kuat itu terjadi di dua wilayah ini. Selain itu, gunung berapi yang aktif membentuk busur vulkanik. Nah, berikutnya saya juga akan membahas mengenai tipe-tipe dari konvergensi. Jadi, tipe-tipe konvergensi ini dibagi menjadi 3, yaitu konvergensi samudra dengan benua, samudra dengan samudra, dan konvergensi benua dengan benua. Nah, apabila kita membahas mengenai konvergensi antara samudra dengan benua, kerak samudra yang lebih padat itu tenggelam atau menyelam di bawah kerak benua yang lebih ringan. Nah, hal ini kemudian menghasilkan gunung berapi di daratan, pegunungan tinggi, gempa bumi yang besar. Contohnya adalah pegunungan Andes dan Cascade yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini merupakan konvergensi antara lempeng samudra dengan benua, di mana lempeng samudra itu menyelam ke bawah lempeng benua. Kenapa? Karena lempeng samudra memiliki ukuran yang lebih padat daripada lempeng benua. Jadi dia menyelam ke bawah. Selain itu juga karena faktor usianya yang lebih tua. Nah, kemudian mengenai konvergensi samudra dengan samudra, ini merupakan jadi kerak samudra itu menyelam ke bawah yang lainnya. Jadi kerak samudra yang menyelam ke bawah lempeng samudra lainnya ini memiliki ukuran yang lebih padat daripada samudra yang lainnya. Jadi samudra yang ada di atas ini merupakan samudra yang lebih ringan. Jadi lempeng samudra yang lebih berat itu menyelam ke bawah lempeng yang lebih ringan. Nah, hal ini tuh menghasilkan busur kepulauan vulkanik seperti Jepang, Filipina, Tonga, palung laut dalam, dan juga gempa bumi besar. Kemudian yang ketiga, konvergensi antara benua dengan benua. Tidak ada lempeng yang bisa tenggelam karena keduanya itu terlalu ringan. Jadi antara konvergensi benua dengan benua itu tidak ada yang menyelam. Kenapa? Karena dua-duanya itu sama-sama ringan. Jadi kerak itu kemudian terlipat dan terdorong ke atas. Sehingga terbentuk pegunungan besar tanpa gunung berapi. Contohnya adalah Himalaya ketika India itu bertabrakan dengan Eurasia. Oleh karena itu di wilayah konvergensi benua dengan benua tidak terdapat pegunungan berapi. Kenapa? Karena di sana itu keraknya itu terlipat dan terdorong ke atas. Kenapa? Antara lempeng benua dengan benua itu sama-sama memiliki sifat yang terlalu ringan, jadi tidak ada yang menyelam ke bawah lempeng salah satunya. Nah, aktivitas dari konvergensi lempeng samudra dengan benua, dan benua dengan benua itu memiliki aktivitas yang beragam. Kenapa? Karena perbedaan densitas atau kepadatan antara kerak samudra dan juga kerak benua. Karena kerak samudra itu memiliki sifat yang lebih padat dan kerak benua memiliki sifat yang lebih ringan. Hal inilah yang kemudian menghasilkan respon yang berbeda saat mereka bertabrakan. Karena itu hasil aktivitas geologi pada tiap konvergensi juga berbeda.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai lebih dalam konvergensi lempeng samudra dengan benua. Ketika lempeng yang membawa kerak samudra bertemu dengan lempeng yang membawa kerak benua, keduanya tidak akan saling bertabrakan secara setara. Ini terjadi karena kerak samudra memiliki ukuran yang lebih padat dan lebih tipis, sedangkan kerak benua memiliki ukuran yang lebih ringan dan lebih tebal. Jadi itulah yang menjadi suatu alasan kenapa kerak samudra itu kemudian menunjam ke bawah lempeng kerak benua. Nah, adanya peristiwa inilah yang disebut dengan adanya proses subduksi, di mana zona lempeng samudra itu turun ke bawah mantel. Nah, kemudian sebagai contoh dari konvergensi samudra dengan benua, itu ada palung laut dalam. Jadi tempat kerak samudra mulai melengkung dan tenggelam membentuk palung laut dalam, bentuknya panjang, sempit, dan sangat linier. Ini adalah bagian terdalam dari lautan. Contohnya adalah palung Peru, Chile di lepas pantai Andes. Kemudian ada pembentukan magma di zona subduksi. Saat lempeng samudra itu terseret ke bawah lempeng benua, bagian atas dari lempeng yang tenggelam ini mengalami tekanan dan suhunya itu tinggi. Air yang terbawa oleh kerak samudra ini menurunkan titik leleh dari mantel. Mantel yang di atasnya ini mulai meleleh. Ini yang kemudian menghasilkan magma. Karena magma ini lebih ringan daripada batuan padat di sekitarnya, kemudian magma itu naik ke atas menuju kerak benua. Jadi magma itu dapat meletus ke permukaan membentuk batuan beku ekstrusif, contohnya adalah andesif, atau juga bisa mengeras di dalam kerak membentuk batuan beku intrusif atau granit. Batuan di sekitar zona subduksi tidak meleleh, tetapi mendapat tekanan tinggi, akan berubah menjadi batuan metamorfik. Jadi dari adanya peristiwa pembentukan magma ini, kita dapat mengetahui bahwa ketika ketika lempeng samudra kemudian menunjam ke bawah lempeng benua, itu tuh bagian atas dari lempeng samudra ini kemudian mengalami tekanan dan suhunya itu tinggi. Nah, air yang terbawa oleh kerak samudra yang ke bawah ini tadi itu menurunkan titik leleh dari mantel. Nah, karena titik lelehnya itu tadi sudah meleleh, ini yang kemudian menghasilkan magma. Nah, magmanya ini kemudian karena dia lebih ringan dari batuan padat, oleh karena itu dia itu bisa memilih antara naik ke permukaan atau mengeras di dalam kerak. Jadi karena apabila dia meletus ke permukaan ini membentuk batuan beku ekstrusif, contohnya adalah andesit, atau apabila dia mengeras di dalam kerak ini membentuk batuan beku intrusif yang disebut dengan granit. Tapi dia juga bisa memilih untuk tidak meleleh, tetapi mendapat tekanan tinggi yang nantinya berubah menjadi batuan metamorfik. Nah, pembentukan pegunungan vulkanik di sekitar tepi benua, tempat magma itu naik, terbentuk rantai gunung berapi yang sering disebut dengan volcanic arch. Nah, aktivitas vulkanik dengan peningkatan kerak ini menghasilkan pegunungan besar. Contohnya adalah pegunungan Andes, di mana lempeng Nazca itu subduksi ke bawah lempeng Amerika Selatan, dan juga pegunungan Cascade, di mana lempeng Juan de Fuca subduksi ke bawah lempeng Amerika Utara. Pegunungan ini tumbuh karena adanya erupsi gunung berapi, penempatan tubuh magma, kompresi kerak akibat pergerakan lempeng. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai konvergensi samudra dengan samudra. Jadi konvergensi samudra dengan samudra itu terjadi ketika dua lempeng samudra itu bergerak saling mendekat. Walaupun keduanya itu tersusun dari dua kerak samudra, satu lempeng itu akan lebih padat daripada lempeng yang lainnya. Yang akhirnya lempeng yang lebih padat ini menyelam ke bawah lempeng yang lebih ringan. Hal ini disebabkan apa? Karena lempeng yang lebih tua telah bergerak jauh dari punggung samudra tempat ia terbentuk. Semakin jauh dari punggungan samudra, maka lempeng menjadi lebih dingin dan lebih padat. Lempeng yang lebih padat itu akan lebih mudah untuk mengalami subduksi. Jadi sebagai intinya, lempeng yang sudah awal terbentuk, otomatis dia akan bergerak melalui punggungan samudra tempat ia terbentuk. Jadi dia akan pergi menjauh. Ketika ia bergerak menjauh, semakin jauh dia dari punggungan samudra, maka dia itu akan menjadi lebih dingin dan lebih padat. Karena ukurannya menjadi lebih dingin dan lebih padat, otomatis dia itu nanti akan menyelam ke bawah lempeng yang lebih ringan. Atau dalam artian lempeng yang memiliki usia yang lebih muda daripada dia. Nah, inilah yang kemudian menjadi proses dari subduksi. Nah,
Proses utama pada konvergensi samudra dengan samudra itu adalah ketika subduksi itu dimulai. Lempeng samudranya lebih padat itu kan melengkung dan menyelam ke dalam mantel di zona subduksi. Nah, kemudian terjadi peleburan di mantel. Lempeng yang tersubduksi itu kan membawa air laut yang terperangkap di mineral, sedimen samudra, kerak oseanik yang kaya akan basalt. Nah, ketika air itu dilepaskan dari lempeng yang menyelam, titik leleh mantel ini berkurang, maka magmanya itu terbentuk. Nah, oleh karena itu, jadi gini, ketika adanya lempeng yang tersubduksi ya, dia itu kan otomatis membawa air laut, kemudian sedimen samudra, kerak oseanik. Nah, ketika air ini tadi dilepaskan dari lempeng yang menyelam, titik leleh dari mantel ini kemudian berkurang, yang menyebabkan magma ini pun terbentuk. Nah, berbeda dengan konvergensi antara samudra dengan benua, magma yang naik ini membentuk gunung api di dasar laut, bukan di daratan. Jadi selain itu juga terbentuk busur pulau vulkanik. Nah, seiring waktu, gunung api yang sudah terbentuk ini tadi, yang ada di lautan itu kan semakin besar, hingga muncul ke permukaan sebagai pulau-pulau vulkanik yang tersusun dalam bentuk busur. Nah, inilah yang kemudian menjadi pembentukan dari busur pulau vulkanik. Busur pulau vulkanik atau Volcanic Island Arc adalah rangkaian pulau-pulau berapi yang terbentuk di atas zona subduksi samudra dengan samudra. Busur pulau vulkanik memiliki ciri-ciri yaitu tersusun dari gunung api aktif, membentuk busur melengkung mengikuti bentuk zona subduksi, sering mengalami gempa besar dan tsunami. Contoh dari konvergensi samudra dengan samudra adalah Kepulauan Aleutian di Alaska yang terbentuk dari subduksi lempeng Pasifik di bawah lempeng Amerika Utara, busur pulau vulkanik yang sangat aktif, kemudian juga ada di Kepulauan Indonesia di bagian timur dan Sumatera. Indonesia itu kan berada di pertemuan beberapa lempeng samudra aktif, seperti lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, pada Sumatera, subduksi lempeng samudra ini menghasilkan busur vulkanik di sepanjang pulau. Subduksi serupa menyebabkan gempa bumi besar dan tsunami tahun 2004 di Aceh. Jadi ini tuh menjadi kawasan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena konvergensi samudra dengan samudra itu menghasilkan gempa megatrus dengan lebih dari 8 megatros. Kemudian juga dia menyebabkan tsunami besar, letusan gunung api di bawah laut dan di pulau-pulau karena dua lempeng samudra keduanya padat dan bergerak cepat. Energi tektoniknya sangat sangat besar. Jadi apa itu intinya adalah prosesnya itu ketika lempeng bertemu, dua lempeng itu kemudian saling mendekat, yang lebih padat itu kemudian menunjam ke bawah lempeng yang lebih ringan. Nah, kemudian ketika terjadi subduksi itu terbentuklah pembentukan magma. Nah, pembentukan magma ini tadi itu kemudian muncul dari dasar laut yang kemudian membentuk gunung api. Nah, gunung api ini yang kemudian sampai ke pulau-pulau membentuk busur pulau vulkanik. Nah, contohnya adalah Aleutian, Indonesia, dan Sumatera. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konvergensi benua dengan benua. Nah, konvergensi benua dengan benua itu berbeda dengan subduksi samudra dengan benua. Kenapa? Litosfer benua itu memiliki sifat yang lebih ringan dibandingkan mantel. Akibatnya tidak ada lempeng benua yang dapat tersubduksi ke dalam mantel. Ketika dua benua itu bertumbukan, yang terjadi bukanlah penenggelaman, melainkan penekanan, penebalan, dan pengangkatan kerak secara ekstrim. Nah, proses yang terjadi saat konvergensi benua dengan benua adalah tidak adanya subduksi, karena kedua lempeng itu terlalu apung. Kemudian keduanya mengapung ke atas, bukan tenggelam ke bawah. Kemudian terjadi deformasi ekstrim. Tumbukan ini tadi menghasilkan pengangkatan vertikal besar, yang menciptakan pegunungan sangat tinggi, kemudian penebalan kerak. Nah, kerak benua bisa menjadi 2 kali lebih tebal, kemudian pemendekan lateral. Kedua benua itu mengerut dan terlipat. Nah, lipatan dan sesar terbentuk secara intens. Nah, kemudian adanya tekanan berkelanjutan. Karena gaya tektonik itu tetap mendorong dua benua, pegunungan itu terus tumbuh tinggi. Nah, contoh utama dari si konvergensi benua dengan benua ini adalah pegunungan Himalaya. Karena prosesnya itu mulai dari benua India yang bergerak ke arah Eurasia. Nah, sekitar 40 juta tahun yang lalu, India itu mulai menabrak Eurasia. Nah, tumbukan ini membentuk Himalaya, termasuk Gunung Everest, puncak tertinggi di bumi. Hingga hari ini, India masih bergerak ke arah utara, sehingga Himalaya itu terus mengalami pengangkatan dan deformasi. Nah, proses sebelum
terjadinya tumbukan antara konvergensi samudra dengan benua, tumbukan benua dengan benua itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi ada pendahuluannya. Jadi antara kedua benua itu terdapat laut samudra. Nah, kerak samudra itu tersubduksi di bawah salah satu benua. Cekungan samudra perlahan menutup ketika seluruh litosfer samudra ini habis tersubduksi, kedua benua akhirnya bertabrakan. Setelah benua bertemu, subduksi ini berhenti dan proses orogeni atau pembentukan pegunungan ini pun dimulai. Kemudian bila kita ingin mengetahui hasil dari konvergensi antara benua dengan benua adalah rangkaian pegunungan masif. Contohnya adalah mountain belts. Kemudian kerak sangat yang tebal, kemudian lipatan, sensor dorong dan zona metamorfisme yang tinggi. Selain itu juga gempa besar, tetapi hampir tidak ada vulkanisme karena tanpa adanya subduksi. Berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 1.10, di mana ini merupakan diagram blok batas konvergensi samudra dengan benua. Jadi litosfer itu samudra bergerak ke arah kiri, ke kanan dan terbenam di bawah litosfer benua yang berada di atasnya. Magma dibentuk oleh pelelehan sebagian astenosfer. Jadi bila kita melihat di sini ya, kita akan melihat adanya kerak samudra yang kemudian dia mengalami subduksi. Jadi dia menyelam di bawah kerak benua. Nah, di sini dilihat nih. Nah, kemudian ini ada mantel kan, arahnya tuh ke arah bawah. Kemudian dari arah sini tuh nanti magma itu mulai terbentuk yang kemudian dia tuh muncul ke permukaan sebagai batuan, intrusif maupun ekstrusif maupun metamorfik. Nah, apabila saya ingin menjelaskan lebih lanjut, jadi lempeng samudra itu kan bergerak menuju lempeng benua ya, kemudian terjadinya subduksi. Ketika terbentuk zona subduksi, pada titik tumbukan, kerak samudra itu melengkung ke bawah masuk ke dalam mantel. Daerah inilah yang disebut dengan zona subduksi. Di permukaan, tepat di atas zona subduksi, terbentuk palung samudra, area yang sangat dalam di dasar laut. Nah, proses pembentukan magma, ketika kerak samudra yang tersubduksi itu masuk ke mantel, air dan mantel volatil itu terbawa turun. Sehingga subduksi itu membawa air dari batuan dasar laut ke mantel atas. Nah, air ini kemudian menurunkan titik leleh dari batuan mantel. Ini yang menyebabkan pelelehan sebagian atau partial melting pada astenosfer. Magma yang terbentuk di kedalaman pada gambar ditunjukkan sebagai area merah atau magma created here. Nah, kemudian magma ketika dia naik ke permukaan, magma yang terbentuk itu bersifat lebih ringan. Dia bergerak naik melalui kerak benua. Nah, jalur magma itu digambarkan dengan tabung tubuh merah yang bergerak ke atas atau magma moving forward. Kemudian ini dihubungkan dengan pembentukan gunung api. Ketika magma mencapai permukaan, meletus dan membentuk gunung api di daratan benua. Barisan gunung api pada batas ini dikenal sebagai busur vulkanik benua. Nah, contoh nyatanya adalah pegunungan Andes, di mana lempeng Nazca itu menunjam ke bawah lempeng Amerika Selatan, dan juga pegunungan Cascada, di mana lempeng Juan de Fuca itu menunjam ke bawah lempeng Amerika Utara. Nah, kemudian juga ada deformasi krustal di zona tumbukan. Di sisi benua, batuan sedimen itu mengalami pelipatan dan sesar atau folded and folded sedimentary rock. Nah, tekanan dari tumbukan ini menyebabkan terbentuknya pegunungan besar. Nah, kemudian dengan adanya diagram ini kan memperlihatkan dua lapisan penting antara litosfer dan astenosfer, di mana litosfer itu gabungan antara kerak dan mantel atas yang bersifat kaku. Sedangkan astenosfer itu mantel bagian atas yang bersifat plastis dan memungkinkan pergerakan lempeng. Nah, litosfer samudra yang tersubduksi meluncur ke bawah astenosfer benua. Nah, secara garis besar proses ini menunjukkan kerak samudra itu mendekati kerak benua yang kemudian menyebabkan tumbukan. Kerak samudra itu kemudian tenggelam, kemudian terbentuklah palung samudra. Nah, air dibawa ke mantel, mantel itu meleleh sebagian, kemudian terbentuknya magma. Magma itu kemudian naik membentuk gunung api benua. Nah, tekanan tumbukan ini menyebabkan batuan itu terlipat, kemudian membentuk pegunungan. Nah, pada konvergensi lempeng samudra dengan lempeng samudra, salah satu lempeng itu akan menunjam ke bawah lempeng lainnya. Proses ini melibatkan palung laut di zona subduksi, pelelehan sebagian mantel akibat fluida dari lempeng yang menunjam, naiknya magma ke permukaan, terbentuknya rangkaian gunung api di atas kerak samudra yang disebut busur kepulauan vulkanik. Nah,
Contoh besar kepulauan vulkanik itu Kepulauan Jepang, Filipina, Aleutian, Kepulauan Tonga, dan Kepulauan Mariana. Berikutnya, saya akan membahas mengenai gambar 1.11, di mana ini merupakan rangkaian pulau vulkanik, terbentuk sebagai hasil dari konvergensi lempeng samudra dengan lempeng samudra. Jadi di sini terlihat bahwa adanya mantel atas ya, dari lempeng samudra itu yang kayak dia itu lebih lebih padat lah. Kemudian dia menunjam ke bawah lempeng yang lebih ringan. Jadi nanti di sini apabila dia sudah menunjam, kemudian kan ini kan adanya tekanan dan juga adanya suhu itu juga kan yang menyebabkan kemudian adanya retakan yang kemudian menyebabkan si magma itu kemudian naik ke permukaan. Nah, ini nih ada tulisannya. Nah, dia magma yang naik permukaan dan dia itu menjadi apa itu namanya sih puncak gunung api di daerah laut, maksudnya di daerah samudra lah ya gitu. Nah, kemudian apabila saya menjelaskannya kembali mengenai hal ini, jadi salah satu lempeng itu akan menunjam atau tersubduksi ke bawah lempeng lainnya. Proses ini menghasilkan palung laut di zona subduksi, pelelehan sebagian mantel akibat fluida dari lempeng yang menunjam, kemudian naiknya magma ke permukaan, kemudian terbentuknya rangkaian gunung api di atas kerak samudra yang disebut busur kepulauan vulkanik. Nah, contoh busur kepulauan vulkanik adalah Kepulauan Jepang, Filipina, Aleutian, Kepulauan Tonga, dan Kepulauan Mariana. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 1.12 di mana ini merupakan konvergensi benua dengan benua yang didahului oleh penutupan cekungan laut sementara konvergensi laut benua itu terjadi. Nah, di sini kan ada gambar A, B, dan C ya. Nah, gambar C ini menunjukkan posisi India relatif terhadap lempeng Eurasia sepanjang waktu. Konvergensi kedua lempeng tersebut menciptakan pegunungan Himalaya. Nah, nanti kemudian saya akan menjelaskan satu persatu mengenai hal ini. Nah, pada bagian yang A, ini merupakan tahap awal atau konvergensi antara samudra dengan benua. Nah, pada tahap awal terdapat laut atau samudra yang memisahkan dua benua. Ketika lempeng samudra bergerak menuju benua, ia mulai tersubduksi ke bawah litosfer benua karena densitasnya yang lebih tinggi. Akibatnya, samudra menjadi semakin sempit seiring subduksi berlanjut. Kemudian terbentuk parit samudra sebagai zona subduksi. Sedimen halus yang terbawa lempeng samudra itu tergores dan membentuk segitiga akresi. Nah, aktivitas magmatik muncul di atas zona subduksi, menghasilkan busur gunung api. Tahap ini merupakan awal tertutupnya cekungan samudra. Nah, kemudian pada gambar yang B ini merupakan tahap lanjutan yang merupakan tabrakan antara lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, setelah seluruh bagian litosfer samudra itu tersubduksi, kedua benua akhirnya bertemu dan saling bertabrakan. Karena litosfer benua bersifat lebih ringan dan tidak dapat masuk ke mantel, maka terjadi pemendekan kerak, penebalan, pengangkatan vertikal yang besar. Daerah tumbukan itu menghasilkan sabuk pegunungan. Dalam hal ini adalah Himalaya. Kemudian terbentuknya thrust faults atau sesar naik besar akibat kompresi yang kuat. Wilayah tumbukan dikenal sebagai zona sulfur. Nah, tempat kedua benua itu terjahit menjadi satu. Di utara zona tumbukan terdapat dataran tinggi Tibet, salah satu plate terbesar di dunia. Himalaya dan Tibet terus naik karena konvergensi India dan erosi Eurasia terus berlanjut hingga sekarang. Kemudian yang gambar yang ketiga atau yang C ini merupakan pergerakan India menuju Eurasia sepanjang waktu. Gambar yang C ini menunjukkan posisi India itu relatif terhadap Eurasia selama 71 juta tahun terakhir. Pada 71 juta tahun terakhir, India itu masih jauh di selatan, terletak di belahan bumi selatan. Nah, kemudian 55 juta tahun yang lalu, India itu bergerak cepat ke utara dengan kecepatan sekitar 15 hingga 20 cm per tahun. Salah satu kecepatan tercepat yang diketahui untuk lempeng tektonik. Nah, kemudian 30 juta tahun yang lalu, India itu semakin mendekat dan tabrakan sudah berlangsung intens.
Nah, kemudian 10 juta tahun yang lalu, sabuk Himalaya dan dataran tinggi Tibet telah terbentuk secara signifikan. Hingga saat ini, India sudah menempel pada Eurasia, namun masih bergerak sekitar 5 cm per tahun, yang menyebabkan Himalaya itu terus bertumbuh. Jadi dari gambar 1.12 ini, saya dapat menyimpulkan bahwa gambar yang A itu merupakan tahap awal dari konvergensi samudra dengan benua, yang ini merupakan menyebabkan tertutupnya cekungan samudra. Yang kemudian gambar yang B itu menunjukkan tabrakan antara lempeng benua dengan benua, yang kemudian menyebabkan adanya Himalaya dan Tibet yang terus naik karena konvergensi India dengan Eurasia itu masih berlanjut hingga sekarang. Kemudian gambar yang C itu merupakan pergerakan India menuju Eurasia sepanjang waktu, di mana pada 71 juta tahun yang lalu, India dan Eurasia itu terletak jauh. Jadi India itu terletak di selatan dan juga Eurasia itu berada di bagian barat. Kemudian 55 juta tahun yang lalu India itu bergerak ke arah utara dengan kecepatan 15 hingga 20 cm per tahun. Yang kemudian dia itu menjadi lebih dekat dengan adanya Eurasia. Nah, kemudian 30 juta tahun yang lalu India itu semakin dekat dan hampir bertabrakan. Kemudian 10 juta tahun yang lalu sabuk Himalaya dan dataran tinggi Tibet ini telah terbentuk secara signifikan, dan hingga saat ini India sudah menempel pada Eurasia, namun masih tetap bergerak, yang menyebabkan Himalaya itu masih terus untuk tumbuh. Nah, setelah saya sudah menjelaskan lebih mendalam mengenai batasan divergen, batasan konvergen, maka sekarang sudah waktunya saya membahas mengenai batasan transform. Jadi, batasan transform itu adalah jenis batas lempeng di mana dua lempeng itu bergeser secara horizontal tanpa saling mendekat maupun menjauh. Pada batas ini, pergerakan terjadi di sepanjang patahan transform, yaitu patahan yang memotong kerak bumi secara mendatar. Dua contoh yang terkenal dari batasan transform adalah sesar San Andreas di California, sesar Alpine di Selandia Baru. Nah, gempa bumi yang terjadi pada batas transform sangat dipengaruhi oleh jenis kerak yang dilintasi oleh patahan. Ini merupakan kerak samudra atau kerak benua. Nah, panjang patahan panjang seperti San Andreas dapat menghasilkan gempa bumi besar. Sementara patahan transform di dasar samudra yang umumnya pendek menghasilkan gempa yang lebih kecil. Peran dan signifikasi patahan transform pertama kali dipahami dengan baik melalui pengamatan di cekungan samudra. Di sana, patahan transform muncul sebagai retakan yang tegak lurus terhadap sistem punggung tengah samudra atau punggungan mid-ocean ridge. Nah, patahan ini menggeser segmen-segmen punggung tengah samudra, menunjukkan bahwa lantai samudra tidak terbentuk secara seragam, melainkan dalam blok-blok yang bergerak relatif satu sama lain. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar 1.13 di mana ini merupakan garis patahan transform, yaitu batas transform antara lempeng adalah segmen patahan di antara puncak punggung gunung yang bergeser. Kerak samudra terbentuk di puncak punggung gunung dan bergerak menjauh dari puncak seperti yang ditunjukkan oleh panah tebal. Pasangan panah kecil menunjukkan pergerakan di sisi-sisi yang berdekatan dari patahan. Gempa bumi terjadi di sepanjang patahan transform karena batuan bergerak ke arah yang berlawanan. Patahan-patahan tersebut meluas melampaui punggung gunung, tetapi di sini kedua segmen bergerak ke arah dan kecepatan yang sama, dan tidak ada gempa bumi. Ini bukan bagian dari patahan transform. Jadi gambar ini itu menunjukkan batas transform yang biasanya ditemukan pada punggung tengah samudra. Batas transform adalah daerah di mana dua lempeng bergerak secara horizontal dengan saling menggeser, bukan menjauh maupun mendekat. Nah, punggung tengah samudra dan pembentukan kerak samudra. Di punggung tengah samudra, magma itu naik dari astenosfer dan menghasilkan kerak samudra baru. Kerak yang baru terbentuk ini bergerak menjauh dari puncak punggung, seperti yang ditunjukkan oleh panah hitam tebal. Karena punggung samudra tidak lurus sempurna, ia tersegmentasi menjadi segmen-segmen yang pendek yang dipisahkan oleh zona transform. Nah, selain itu, batas transform itu sebagai penghubung antara segmen dari ridge atau punggungan. Nah, patahan transform ditandai garis dengan panah kecil yang berlawanan arah, yang menghubungkan dua rift valley pada punggung samudra yang bergeser satu sama lain.
Pada batas transform ini, kedua sisi patahan bergerak horizontal berlawanan arah. Hal ini menghasilkan geseran. Akibatnya, gempa bumi umum terjadi di sepanjang patahan transform. Ini adalah tempat aktivitas gempa yang aktif ditandai di gambar sebagai earthquakes atau gempa bumi. Nah, kemudian ada bagian patahan yang tidak aktif atau outside corner. Gambar menunjukkan bahwa patahan transform memanjang melampaui punggung tengah samudra. Nah, namun pada bagian yang memanjang keluar dari ridge, kedua segmen kerak itu bergerak ke arah dan kecepatan yang sama. Karena tidak ada gerakan relatif di antara kedua sisi patahan tersebut, tidak terjadi geseran atau tidak terjadi gempa bumi. Bagian ini bukan termasuk zona transform aktif, meskipun merupakan kelanjutan dari patahan. Nah, mengapa sih transform fault itu termasuk ke dalam kategori yang unik? Nah, transform fault pada mid-ocean ridge berbeda dari sesar geser di daratan, misalnya San Andreas, karena mereka menghubungkan dua zona divergen, bahkan dua lempeng yang bergerak, independen. Gerakan relatif berubah arah sebelum dan sesudah melewati ridge. Jadi di antara dua segmen, ridge itu bergerak berlawanan arah, kemudian dia menjadi aktif dan kemudian menjadi gempa. Apabila di luar dari ridge, dia bergerak searah dan dia bersifat pasif sehingga tidak adanya gempa. Nah, selain itu, ridge itu kan menghasilkan kerak baru, di mana kerak itu bergerak menjauh, segmen ridge tidak segaris, sesar transform itu menyesuaikan pergeseran antara segmen. Jadi lokasi dari sesar transform itu, sebagian besar transform ditemukan di punggung laut tengah, karena tempat itulah kerak samudra terbentuk dan segmen-segmen ridge saling bergeser. Nah, namun tidak semua sesar transform berada di dasar laut. Dalam beberapa kasus, sesar transform dapat memotong kerak benua dan menjadi zona patahan besar yang menyebabkan gempa kuat. Contoh utamanya adalah sesar San Andreas, yaitu terletak di California, merupakan batas transform antara lempeng Amerika Utara dan lempeng Pasifik. Ini menjadi salah satu sesar paling terkenal di dunia karena menghasilkan gempa bumi yang besar. Jadi, dari penjelasan saya mengenai lempeng tektonik mulai dari lempeng divergen, konvergen, dan transform, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa teori tektonik lempeng itu menjelaskan bahwa litosfer bumi terpecah menjadi lempeng-lempeng besar yang bergerak di atas astenosfernya lebih plastis. Interaksi antar lempeng terjadi pada batas divergen, konvergen, dan transform. Pada batas divergen, lempeng saling menjauh sehingga magma itu naik dan membentuk kerak samudra baru. Pada batas konvergen, lempeng saling mendekat. Jika melibatkan lempeng samudra, terjadi subduksi yang membentuk palung laut, gunung api, dan gempa kuat. Sedangkan tumbukan benua-benua membentuk pegunungan tinggi tanpa gunung api. Pada batas transformasi, dua lempeng bergerak saling menggeser sejajar tanpa membentuk atau menghancurkan kerak, namun sering memicu gempa bumi dangkal. Keseluruhan proses tektonik ini menjelaskan persebaran gempa, gunung api, pegunungan, palung laut, dan punggung tengah samudera di bumi. Indonesia yang berada di pertemuan beberapa lempeng besar mengalami aktivitas tektonik yang tinggi, berupa gempa, gunung api aktif, dan pembentukan pegunungan sebagai akibat langsung dari dinamika lempeng tersebut. Jadi, begitulah penjelasan saya mengenai lempeng tektonik. Saya ingin berterima kasih kepada kalian yang telah menyaksikan video ini hingga akhir. Saya juga ingin meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama berlangsungnya video ini. Dan jangan lupa tonton saya di video-video saya berikutnya dan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.